Memang kata koordinasi itu adalah kata yang gampang diucapkan, tetapi sedikit susah ketika implementasi. Betul, ya. Selama ini, kenapa kemudian ada program kesiapan bersekolah? Karena kami membidik di lapangan itu terjadi fenomena-fenomena yang memang kurang pas, gitu ya. Terjadi miskonsepsi di antara unsur-unsur terkait untuk pendidikan anak usia dini. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik kesiapan bersekolah, jembatan menuju SDM berkualitas dengan narasumber Ibu Dona dan Bapak Kurniawan yang tentu saja dipandu oleh saya, Kamidia Radisti, dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar ayah, bunda, dan juga Sobat PAUD semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Salam PAUDpedia. Dan seperti yang tadi kita udah sampaikan ya, kita hadirkan di tengah-tengah kita saat ini adalah Ibu Dona Paramita, SPSI, MPD, selaku Koordinator Pelaksana Program Kesiapan Bersekolah Direktorat PAUD. Apa kabar, sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Dan kemudian sudah hadir juga Bapak Kurniawan, SPMBA, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat SD. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kalau kita udah membahas soal kesiapan bersekolah, Bu. Kalau udah ngomongin soal kesiapan bersekolah ya Bu ya, yang dalam benak saya ini yang pertama kali adalah bawa tas, tasnya penuh sama buku, seragamnya rapih, nggak ada yang tertinggal, berangkat. Apakah seperti itu atau justru konsepnya lebih dalam lagi Bu? Oke, terima kasih Mbak Disti. Ya, kesiapan bersekolah itu lebih dalam daripada itu tentu saja. Kesiapan bersekolah itu adalah di mana anak siap untuk memasuki jenjang berikutnya, di mana anak kemudian siap lahir batin gitu ya, sosial emosionalnya, fisik motoriknya, baik itu kognitifnya juga, yang kemudian nah kesiapan ini tentu saja bukan hanya dari anak Mbak Disti, dari orang tua dan juga dari sekolahnya juga ataupun gurunya. Oke, ini kesiapannya secara keseluruhan, karena biasanya anaknya siap, tapi kita orang tuanya juga masih bingung ya, sampai rumah pendidikannya bisa berbeda lagi. Milih sekolahnya juga mesti pintar-pintar. Ini tadi kalau dari PAUD, tapi kalau dari Pak Kurniawan, di jenjang SD sendiri, bagaimana konsep dari kesiapan bersekolah? Apakah ini juga dianggap penting, sangat penting, atau anak sekarang bilang B aja, biasa aja gitu? Baik, terima kasih Mbak Disti. Jadi memang betul bahwa kesiapan sekolah itu sangat penting. Jadi demi menciptakan manusia unggul, sumber daya manusia Indonesia yang unggul, maka kesiapan sekolah itu sangat penting dan sangat menentukan dalam menghasilkan nanti lulusannya seperti apa. Nah, terkait dari jenjang sekolah dasar, maka keselarasan antara PAUD dan sekolah dasar itu sangat penting sekali, karena ketika memasuki sekolah dasar, maka anak-anak ini harus, atau guru-guru yang ada di sekolah dasar itu harus bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan potensi si anak. Nah, alhamdulillah sekali bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Dirjen itu telah mengeluarkan surat edaran yang salah satunya atau salah satu himbauannya kepada seluruh kepala dinas kabupaten kota, dinas pendidikan kabupaten kota, yaitu mendorong terbentuknya forum komunikasi PAUD dan SD yang menjadi wadah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi antara para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan juga sekolah dasar, yang nantinya diharapkan akan memperoleh keselarasan, pendekatan pembelajaran antara PAUD dan SD, sehingga akan menghasilkan atau menimbulkan sikap positif dalam belajar. Kemudian yang kedua, dalam SE tersebut juga
arahan dari Pak Dirjen itu supaya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu menguatkan kapasitas dari satuan pendidikan PAUD, SD dan juga pemangku kepentingan di kabupaten kota mengenai pemahaman terhadap bahwa kesiapan sekolah itu harus dimaknai secara holistik berupa kemampuan kognitif, sosio-emosional dan juga psikomotorik. Dan juga salah satu terakhir adalah integratif berupa proses yang berkelanjutan di mana tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, satuan PAUD, SD dan juga keluarga dan masyarakat. Iya, tapi biasanya nih kalau kita udah tahu ya bahwa memang sudah ada instruksinya dari pusat, ada instruksinya, tapi yang ada di lapangan belum tentu sampai, belum tentu diterima secara merata, implementasinya belum tentu. Nah, saya di sini kayaknya cocok juga ya jadi orang tua murid ya. Pas ya, ini belum ada orang tua murid, saya bisa jadi sekaligus untuk curhatan para orang tua murid. Kalau kita lihat sendiri bagaimana implementasi di lapangan, Bu Dona. Karena ini pasti tantangannya juga banyak ya. Oke. Selama ini kenapa kemudian ada program kesiapan bersekolah? Karena kami membidik di lapangan itu terjadi fenomena-fenomena yang memang kurang pas gitu ya. Terjadi miskonsepsi di antara unsur-unsur terkait untuk pendidikan anak usia dini, baik itu dari sekolahnya, baik itu dari gurunya, maupun dari orang tua. Nah itu tadi seperti disebutkan Pak Kurniawan, bahwa di dalam program kesiapan bersekolah, kita membentuk forum komunikasi yang terdiri dari beberapa unsur terkait yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, termasuk juga Dinas Pendidikan dan juga Bunda PAUD. Gitu ya. Dan juga di situ juga ada dalam forum komunikasi tersebut ada guru SD kelas rendah, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Lalu ada guru PAUD, lalu ada orang tua murid PAUD dan SD, lalu ada organisasi mitra PAUD dan organisasi mitra SD. Yang kemudian kami berharap di dalam forum komunikasi tersebut terjadi diskusi, kemudian mengambil suatu keputusan bahwa strategi pembelajaran seperti apa yang pas untuk anak usia 5-8 tahun. Oke, kalau udah ngomongin pas, ini kayak kalau kita icipin makanan ya, seringkali buat kita pas rasanya, buat orang lain kurang garam, kurang merica, kurang pedas. Bapak kalau lihat di lapangan bagaimana kondisinya saat ini berarti di dalam kondisi, karena Bapak juga pegang sebagai analis kebijakan begitu ya, apakah juga sama yang dirasakan oleh kita termasuk orang tua murid di setiap wilayah akan berbeda-beda? Terima kasih Mbak. Jadi saat ini alhamdulillah di Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi pendidikan di mana setiap anak bisa masuk sekolah ke yang terdekat dengan rumahnya. Jadi anak-anak itu bisa masuk ke sekolah dasar yang dekat dengan rumahnya. Jadi tidak dilihat apakah dari hasil tes atau apa, tetapi anak ini berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah, disitulah dia bersekolah, diterima sekolahnya. Sehingga memang pendidikan bagi anak-anak di sekolah dasar, terutama di kelas awal ini, tidak diperlukan semacam tes dari sisi calistung atau apa, tetapi yang penting bahwa para guru, para pendidik di sekolah dasar itu mengetahui bakat dan potensi anak, sehingga ketika dia membimbing dan mendidik anak-anak yang baru masuk ini dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi para pendidik di kelas awal, ini kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu guru itu bisa mengetahui karakteristik anak, potensi anak itu seperti apa, ketika mendidik dan membimbingnya itu bisa tepat, sehingga anak bisa nyaman di sekolah dan merasa sangat diperhatikan oleh Bapak Ibu gurunya. Wah, ini menarik ya. Kalau kita bicara tadi Bapak sempat sebutkan zonasi. Kalau udah bicara soal zonasi tadi masih banyak yang berpikir saya tetap mau masuk di sekolah favorit. Termasuk SD, karena SD pun juga SD favorit, dan bahkan kalau berarti kita bicara zonasi, SD-nya lebih spesifik ya, bicara SD negeri. Jadi sedalam itu sebenarnya program kesiapan bersekolah, dan ini juga termasuk upaya-upaya yang terus bergerak karena apalagi dengan situasi kondisi ya, ada ups and down begitu, kemudian ada naik turunnya yang membuat kadang-kadang menjadi penghalang. Betul ya, mulai lagi dari nol. Berhenti dulu yang kemudian harus mengelola lagi dari awal. Nah, upaya tadi untuk bisa ada forum supaya komunikasinya lancar.
Tadi kalau di PAUD kan harapannya adalah bagaimana setiap wilayah kalau sudah bicara zonasi, mereka yang justru bisa berkomunikasi. Apakah seperti itu, Bu? Betul. Di forum itu kami berharap mereka berkumpul, mereka mengidentifikasi masalahnya seperti apa, lalu mereka cari solusinya dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku di Indonesia ini gitu ya. Jadi solusinya seperti apa, dan kami berharap muncul regulasi baru gitu ya tingkat kabupaten kota yang kemudian menguntungkan semua belah pihak termasuk anak tentu saja. Seperti itu. Pak, berarti kalau kita bicara komponen Pak, yang paling penting sebenarnya ini kalau bisa diurutkan gitu ya, tapi kalau memang nggak bisa diurutkan harus serasi Pak, komponen apa saja yang akhirnya penting untuk membuat area tadi ya, kesiapan untuk belajar ini, kesiapan untuk bersekolah ini berjalan dengan baik? Terima kasih Mbak. Jadi memang semua komponen itu sangat penting. Mulai dari anak itu harus sudah siap dari sisi kognitif, sosio, emosional, dan juga fisik motoriknya juga harus. Kemudian orang tua juga sebagai guru pertama dan yang utama yang memberikan pendampingan pendidikan di awal itu adalah orang tua. Kemudian dengan orang tua yang yang memulai mengenalkan cinta terhadap buku, kemudian juga memberikan perhatian kepada anak, peka terhadap kebutuhan anak, dan bahkan mungkin dengan salah satunya mencontohkan bahwa orang tua itu sangat mencintai anak, itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi anak ketika dia masuk lingkungan baru untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan satu lagi adalah sekolah juga sangat penting. Nah, harapannya dengan adanya zonasi yang sudah disinggung tadi, Mbak Disti, betul bahwa memang zonasi pendidikan ini adalah salah satunya adalah untuk memperbanyak sekolah favorit. Jadi dengan banyaknya sekolah favorit, dimanapun siswa ini bersekolah akan mendapatkan pendidikan yang baik, yang betul-betul berorientasi untuk perkembangan anak. Oke, ini penting sekali karena selama ini kita masih berpikir mau ngejar kemanapun jauhnya akan masuk ke sekolah yang favorit. Padahal dengan adanya sistem zonasi ini akan memudahkan kita untuk efisiensi waktu, tenaga, anak-anak nggak lelah dan tua di jalan gitu ya. Ada istilah kalau kita ini kelamaan kayak di jalannya jadi tua di jalan. Tapi bagaimana dari Bu Dona sendiri? Karena di PAUD berarti kalau kita bicara komponen, apakah juga sama kondisinya mempersiapkan tadi? Betul. Orang tuanya dulu dipersiapkan untuk bisa memilih sekolah yang sesuai? Iya, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan Mbak Disti untuk kemudian anak siap memasuki jenjang berikutnya. Yang pertama tentu saja anak itu sendiri, yang kedua orang tua sebagai pemberi stimulasi terbesar ya di dalam hidup anak. Lalu yang ketiga adalah sekolah atau guru, yang kemudian kami berharap di mana guru PAUD siap dan jangan sampai guru SD tidak siap gitu ya menerima yang seperti ini ya. Jadi kami berharap semua belah pihak bekerja sama bersama-sama, kemudian memahami, meluruskan persepsi yang kemudian menghasilkan suatu hal yang baik. Gitu ya, seperti itu. Oke, jadi setelah ini kita juga akan membahas bagaimana contoh-contoh nyata atau strategi yang justru bisa kita jalankan gitu ya, tidak hanya sebagai orang tua tapi juga memilihkan sekolah yang tepat dengan kondisi tempat tinggal kita, karena udah ngomong ini zonasi juga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di podcast PAUDpedia. Terima kasih Ayah, Bunda, dan juga Sobat PAUD. Kita kembali lagi di podcast PAUDpedia, dan kalau kita berbicara kelanjutan dari kesiapan bersekolah, dan tentu saja harapannya agar nantinya memiliki SDM yang berkualitas. Tampak berat, pada kenyataannya memang berat ya Bu? Betul. Karena kalau udah ngomongin SDM yang berkualitas, dari awal mula khususnya tadi Bapak sempat bilang ya, guru yang paling awal dan paling utama adalah orang tua. Nah berarti orang tua juga harus siap ya. Betul. Siap dalam kondisi untuk beradaptasi. Betul. Setiap anak kayak misalnya lebih dari 1 anaknya, pasti kondisi anaknya pun berbeda. Apa yang sebaiknya dilakukan khususnya kita untuk menyiapkan anak-anak? Oke, dari sisi orang tua ya Mbak Disti ya? Ya, orang tua yang pertama harus paham betul karakteristik anak usia dini gitu ya, kalau dia sedang punya anak usia dini, bahwa anak itu diberikan stimulasi yang seperti apa agar dia berkembang dengan baik, agar higher order thinking-nya terbentuk gitu ya. Nah ini yang kemudian
menjadi tantangan kita bersama, bagaimana memahamkan orang tua akan hal tersebut. Misalnya orang tua di rumah kemudian memberikan contoh tentang karakter-karakter yang harus dibentuk anak, yang harus dibangun anak, misalnya seperti itu. Misalnya karakter dari saling tolong-menolong gitu ya antara anggota keluarga, membantu ayah membersihkan halaman atau seperti itu. Lalu karakter-karakter mandiri gitu ya, yang kemudian anak diberikan kesempatan untuk kemudian misalnya membuat susu sendiri gitu ya, orang tua harus lakukan. Kenapa harus itu ditumbuhkan, Mbak Disti? Karena seperti tadi kata Pak Kurniawan gitu ya, bahwa sosial emosional itu penting untuk kesiapan bersekolah. Kenapa penting? Karena ketika dia masuk SD nanti, tentu saja dia tidak kemudian masih anak yang tidak mampu bicara dengan guru, ibu saya izin mau ke toilet. Nah itu yang kemudian bukan hanya calistung saja yang penting, tapi hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi highlight gitu ya, untuk anak kemudian menjadi siap. Kemudian ketika anak butuh atau ingin menyampaikan pendapat kepada guru, itu yang kemudian juga kita kembangkan bersama di PAUD gitu ya, agar kemudian di SD-nya siap. Saat ini kondisi di lapangan, tantangannya masih seperti apa Bu Dona saat menjalankan forum komunikasi ini? Oke, yang pertama adalah dari Dinas Pendidikan sendiri gitu ya, Dinas Pendidikan sendiri yang mungkin kami perlu juga masih dampingi mereka untuk pemahaman-pemahaman yang lebih dalam gitu ya, tentang kebutuhan anak 5-8 tahun ini. Dan tentu saja juga dari gurunya, baik itu guru PAUD dan guru SD yang mungkin nanti teman-teman direktur GTK yang akan mendampingi ini gitu ya. Lalu kemudian juga dari orang tuanya gitu ya, tantangannya yang agak lebih kemudian proporsinya lebih banyak itulah orang tua gitu ya, dengan pemahaman mereka yang range-nya sangat lebar gitu ya, tentang kebutuhan anak usia dini yang kemudian menjadi tuntutan-tuntutan yang memang dirasakan sekolah ini, itulah menjadi tolak ukur untuk orang tua tersebut masukkan anaknya ke sekolah tersebut. Betul, gitu ya. Karena masing-masing punya harapan, punya ekspektasi, tapi butuh koordinasi. Ya. Yang tentu koordinasi tadi tidak mudah gitu ya, karena banyak sekali suara, banyak kepala yang kemudian harus menjadi satu ruangan, satu tempat yang sama, wadahnya sama, gitu ya. Bagaimana kondisinya Pak? Tadi koordinasi deh, tantangan koordinasi yang dirasakan di lapangan. Memang kata koordinasi itu adalah kata yang gampang diucapkan, tetapi sedikit susah ketika implementasi. Betul, ya. Dan alhamdulillah dengan adanya surat edaran Pak Dirjen, surat edaran Dirjen PAUD Dikdas-Dikmen ini, mudah-mudahan dengan adanya instruksi dari atau edaran himbauan dari Pak Dirjen ke Pak Kadis bahwa perlu adanya koordinasi dan kerjasama terkait para kabid di SD, kabid PAUD, kemudian juga satuan pendidikan, penilik, pengawas, keluarga, kemudian juga para organisasi mitra, kemudian gugus PAUD, forum komunikasi gugus, kemudian kelompok kerja guru yang di sekolah dasar, itu diharapkan mereka bekerja sama dengan baik dalam rangka mewujudkan keselarasan pendidikan antara PAUD dan SD, sehingga kalau itu sudah terlaksana, tercapai, maka saling berkomunikasi di antara mereka untuk mengetahui lulusan PAUD itu, misalkan di PAUD di wilayah A, itu lulusannya sudah memiliki kemampuan seperti apa, kekurangannya seperti apa, bakat anak-anak di sini seperti apa, nanti disampaikan kepada para pendidik di SD, sehingga para pendidik di SD atau pihak sekolah itu sudah mengetahui cara bagaimana membimbing dan mendidik anak selanjutnya, supaya mereka bisa berhasil. Betul, saya yakin Ibu juga pasti sepakat ya, karena sekarang ini zaman era sudah bergerak sangat cepat. Yang kita saat ini mungkin bicarakan, tahun depan sudah lewat ya Bu masanya ya, sudah harus berubah lagi, sudah harus berganti lagi, maka setiap kebijakan yang ada tentu akan mempengaruhi generasi berikutnya. Tadi yang kita bicarakan adalah tujuannya SDM berkualitas. Anak-anak akan lebih mudah untuk beradaptasi, tapi kita yang sudah jauh lebih dewasa biasanya akan menutup diri untuk menerima kondisi mereka. Betul ya Bu ya? Apakah ini juga terjadi di lapangan seperti itu? Jadi orang tua sendiri akhirnya juga menuntut anaknya begitu untuk bisa berada di area-area yang sesuai harapan orang tuanya, belum tentu anaknya nyaman. Iya, betul sekali Mbak Disti. Tapi mohon izin
orang tua yang seperti itu, kalau boleh saya berpendapat subjektif ini ya Mbak, itu ada orang tua yang memang tidak kekinian gitu. Sudah lewat masanya ya. Iya, karena mereka berpatokan bahwa ketika zaman saya dulu gitu ya, calistung itu adalah hal yang paling penting gitu ya. Padahal kan kalau kita mau googling, kalau ibu-ibu muda yang kekinian mungkin ya. Dan sekarang sudah banyak sekali sebenarnya ya. Iya, itu mungkin akan kemudian banyak browsing gitu ya, banyak googling how to mempersiapkan anak gitu ya. Betul, berarti para orang tua jangan kaget ya, kalau nanti masuk di jenjang yang lebih tinggi untuk anak-anak kita, biasanya orang tua juga diminta untuk sama-sama belajar. Betul ya Bu ya? Betul. Ada program seperti itu juga di SD ya Pak ya? Jadi orang tua murid juga diharapkan untuk bisa mengikuti perkembangan, karena biasanya orang tuanya ikutan sibuk ya. Update itu penting gitu ya, karena memang sesuai dengan hadis ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu ya. Jadi jangan pakai yang era-era zaman old gitu ya, karena tentu saja tantangannya berbeda. Tentu saja tantangannya berbeda, zamannya berbeda, maka kita berharap apa yang sudah kita berikan dapat membuat dia survive di 30 tahun ke depan. Berarti terakhir, harapannya dari Pak Kurniawan dulu untuk bisa tadi Pak siap bersekolah, kemudian kita nantinya puluhan tahun ke depan memiliki SDM yang berkualitas. Kan tidak berhenti sampai di sini, nggak berhenti sampai SD saja, masih ada jenjang. Tapi saat basicnya, karena tadi ada golden age-nya, saat kita pilihkan tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka, harapannya SDM-nya pasti berkualitas. Betul ya Pak? Betul. Boleh silakan ditambahkan Pak. Terima kasih Mbak Disti. Jadi memang kami sangat berharap bahwa PAUD dan SD itu pembelajarannya selaras, sehingga potensi anak itu bisa betul-betul dioptimalkan, bakat, minat, potensinya bisa diasah, sehingga nantinya akan tercipta lulusan-lulusan unggul, bisa tercipta generasi emas Indonesia. Dan kita sesuai dengan harapan Mas Menteri bahwa kita harus menciptakan lulusan-lulusan yang profil pelajar Pancasila, pelajar sepanjang hayat, maka para guru, para orang tua pun tetap harus selalu update dalam pembelajaran, karena pembelajar sepanjang hayat. Dan juga harapan kami para sekolah dasar dan PAUD khususnya itu bisa menghasilkan generasi emas Indonesia yang bisa menjadi bintang-bintang masa depan, bintang-bintang Indonesia. Dan untuk itu, agar bisa menciptakan bintang-bintang, maka sekolah pun, PAUD pun harus menjadi cetakan bintang. Wow, cetakan bintang, saya juga mau jadi bintang ya kalau begini ya. Ibu Dana silakan harapannya untuk kita semua bisa selaras mencapai di SDM berkualitas. Iya, harapannya adalah tentu saja goal besarnya adalah demi anak Indonesia, tentu saja 30 tahun ke depan, bahwa mereka memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Lalu kemudian mereka juga memiliki 4K, tantangan di abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Lalu kemudian kami juga berharap tidak ada patahan untuk mewujudkan tadi ya, goal-goal tadi, tidak ada patahan stimulasi dari PAUD ke SD, baik itu dari akademik maupun dari perkembangan maupun dari karakternya. Nah ini yang kemudian menjadi isu penting, bahwa patahan-patahan itu akan membuat kemudian tidak mulus jalannya. Bagaimana kita orang tua memperkuat diri kita sehingga kita nggak pakai kacamata kuda, kita memahami kondisi anak kita yang kemudian selaras sampai di rumah, pelajaran-pelajaran itu selaras sampai di rumah. Apa yang bisa menguatkan kita sebagai orang tua? Iya, yang pertama adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu sebagai orang tua itu penting sekali gitu ya. Karena ada amanah-amanah kecil-kecil ini yang menjadi amanah kita gitu ya. Maka dari itu kita harus sebagai orang tua, kita harus banyak searching, googling gitu ya, bagaimana kemudian mengasuh atau mendidik anak di rumah seperti apa yang baik. Lalu sebagai orang tua juga sebaiknya berhubungan baik dengan guru di sekolah, agar kemudian memahami seperti apa anak kita di sekolah. Dan guru juga tentu saja mendapat manfaat dari ini Mbak Disti. Jadi guru juga bisa kemudian tidak harus menebak-nebak, oh seperti apa dia di rumah ya, itu tidak harus. Dia bisa nanya kepada orang tua, apa yang anak sukai di rumah. Anak-anak senang bermain dengan siapa, senang dibacakan buku apa. Nah ini menjadi kemudian bekal bagi guru maupun bagi orang tua. Misalnya orang tua juga bisa tanya, di sekolah dia suka banget main apa sih Bu Guru? Temennya siapa sih? Nah ini yang kemudian kita bisa nyambung
stimulasi di sekolah maupun di rumah. Luar biasa, tanpa perlu repot-repot sebenarnya ya. Kuncinya adalah di komunikasi agar kita bisa mengkomunikasikan secara selaras sehingga anak-anak kita nantinya akan menjadi SDM yang berkualitas. Kembali lagi, kalau udah urusannya berkualitas, tentu yang terbaik untuk mereka. Bukan lagi yang terbaik untuk kita sebenarnya. Betul. Tapi yang terbaik untuk mereka otomatis akan menjadi yang terbaik untuk negara ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini juga bermanfaat ya. Saya harapkan nanti berikutnya di podcast Pautpedia juga terus memberikan inspirasi untuk ayah, bunda, dan juga sobat PAUD semuanya. Sekarang giliran saya untuk pamit. Terima kasih Bu Dona, terima kasih Pak Kurniawan untuk waktunya. Terima kasih untuk ayah, bunda, dan juga sobat PAUD seluruhnya dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk like, subscribe semua media sosial dari Pautpedia. Saya Kamidia Radisti pamit, salam Pautpedia.